tentang materi perkuliahan teori pengembangan kurikulum di ISD, tentang komponen-komponen dalam pengembangan kurikulum. Nah, dalam pengembangan kurikulum ini ada beberapa komponen-komponen. Sedikit ada 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen tujuan, yang selanjutnya komponen isi, yang ketiga komponen metode, dan yang keempat komponen evaluasi. Nah, komponen tujuan. Komponen tujuan ini berhubungan dengan arah dan hasil yang akan dicapai oleh pendidikan itu sendiri. Maka tujuan itu harus disesuaikan dengan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, pembagian komponen tujuan. Ada yang pertama yaitu domain kognitif. Pada domain ini atau ranah ini, tujuan pendidikan berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir siswa. Selanjutnya, dulu kita kawan-kawan membagi domain kognitif menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan berhubungan erat dengan mengingat dan mengungkapkan kembali materi yang telah dipelajari atau recall. Selanjutnya, pemahaman. Pemahaman ini tingkatnya lebih tinggi dibandingkan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dapat, siswa diharapkan dapat memahami materi pembelajaran sehingga dapat menggunakan konsep tersebut dalam kehidupannya. Yang ketiga, dilanjutkan dengan penerapan, yaitu menggunakan konsep, prinsip, dan prosedur pada situasi tertentu. Selanjutnya, kemampuan analisis, yaitu mengurai bahan-bahan materi pelajaran menjadi bagian-bagian, serta nanti bagian-bagian ini akan dihubungkan. Yang selanjutnya, yang kelima, sintesis, yaitu menghimpun bagian-bagian menjadi keseluruhan yang bermakna. Jadi sintesis ini adalah lawan dari analisis. Kalau analisis tadi memisahkan atau mengurai, sedangkan sintesis adalah menggabungkan, menyusun kembali. Nah, yang keenam, evaluasi, yaitu kemampuan dalam membuat penilaian terhadap sesuatu. Nah, dari nomor 4 sampai nomor 5 ini adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Lanjut. Yang selanjutnya adalah domain afektif, berhubungan atau berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, apresiasi, dan kelanjutan, dan merupakan kelanjutan dari domain kognitif. Setelah siswa dilatih kognitifnya, maka yang harus dilakukan guru adalah melatih domain afektifnya. Carlo dan kawan-kawan tahun 1964 membagi tingkatan domain afektif menjadi yang pertama, penerimaan. Siswa menunjukkan sifat kesediaan atau kerelaan dalam menerima dan memperhatikan gejala-gejala yang diamati. Selanjutnya, merespon, kemauan untuk berpartisipasi aktif di dalam diskusi, menyelesaikan tugas tepat waktu, dan membantu siswa lainnya yang mengalami kesusahan. Selanjutnya, menghargai, yaitu kemampuan untuk menerima perbedaan dan persamaan di dalam lingkungan belajar. Selanjutnya, mengorganisasi, mengembangkan nilai ke dalam suatu organisasi. Yang kelima, karakter nilai, mengadakan sintesis dan internasionalisasi suatu sistem nilai sehingga dapat menjadi falsafah atau pandangan hidup. Nah, selanjutnya domain psikomotor. Psikomotor ini berhubungan dengan skill atau keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, ranah domain psikomotor ini dibagi lagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama, persepsi, kemampuan peserta didik untuk memandang sesuatu permasalahan. Yang selanjutnya adalah kesiapan, yaitu kesediaan seorang untuk melatih kemampuan atau keterampilan yang direfleksikan
atau tergambar motivasinya melalui pembelajaran. Selanjutnya meniru, yaitu mempraktikkan gejala, mempraktikkan gerakan sesuai dengan apa yang dilihat. Jadi meniru ini siswa dapat mempraktikkan kembali apa yang telah dicontohkan oleh gurunya. Yang keempat, membiasakan. Kemampuan ini didorong oleh kebiasaan. Seseorang siswa itu mampu melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah dibiasakan. Selanjutnya, mencipta. Kemampuan ini berhubungan dengan menciptakan sesuatu dan karya. Nah, dari keenam tingkatan ini, yang paling tinggi adalah menciptakan sesuatu. Tidak ada tahap mengingat lagi. Yang kedua yaitu komponen isi. Komponen isi berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Jadi kurikulum itu di dalamnya terancang materi pelajaran apa yang harus dicapai oleh siswa sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai oleh siswa. Selanjutnya komponen metode. Komponen ini berhubungan dengan implementasi kurikulum, berhubungan dengan pendekatan dan model-model apa yang digunakan sehingga dapat mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya komponen evaluasi. Dalam pengembangan kurikulum ini tidak ada awal akhirnya. Jadi akan terus berlanjut sesuai dengan tuntutan zaman dan juga sesuai dengan tuntutan zaman dan juga kebutuhan di masa depan, sehingga diperlukan sebuah alat ukur yang pas untuk menilai apakah kurikulum itu bisa dipertahankan atau tidak. Nah, evaluasi ini dibagi menjadi dua, secara garis besar menjadi dua. Yang pertama tes, yaitu pengukuran kemampuan yang berhubungan dengan kognitif. Biasanya tes itu memiliki dua ciri-ciri yang bagus, yaitu validitas dan reliabilitas. Jadi tes itu harus andal dan dia dapat mengukur apa yang akan diukur. Selanjutnya berdasarkan jenisnya ada tulis dan ada juga lisan. Yang kedua yaitu tes non tes. Nah, yang ini digunakan untuk mengukur aspek sikap, tingkah laku dan motivasi. Non tes ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu observasi. Observasi ini adalah kegiatan mengamati objek-objek atau manusia di lapangan. Observasi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu partisipatif dan non partisipatif. Bedanya adalah kalau partisipatif, seorang peneliti itu atau pengamat dia terlibat di dalam aktivitas yang diamatinya. Sedangkan yang non partisipatif dia tidak terlibat di dalam pengamatan tersebut, murni sebagai pengamat. Lanjut, wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang untuk mendapatkan informasi. Ada yang sebagai penanya dan ada yang ditanya. Orang yang ditanya harus memiliki otoritas, keilmuan atau kemampuan yang cukup di bidangnya supaya hasilnya valid. Nah, wawancara ini bisa dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Kalau langsung, kita berhadapan langsung dengan narasumber. Kalau tidak langsung, kita memerlukan bantuan dari pihak lain. Selanjutnya, studi kasus. Studi kasus ini dilakukan dengan cara mengkaji atau menganalisis secara mendalam suatu kasus sehingga didapatkan temuan-temuan yang bermanfaat. Selanjutnya, skala penilaian. Dalam skala penilaian ini, responden itu diberi yang namanya semacam angket. Jadi dia itu tugasnya tinggal checklist saja. Tinggal kalau setuju checklist, kalau tidak tinggal diisi lagi. Nah, sekian materi kita pada pertemuan hari ini.
Saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Jika ada teman-teman yang mau bertanya, saya persilahkan. Tes dan non-tes itu untuk alat ukur ini ya? Bisa. Dipersilakan kepada saudara Bella. Dan misalnya tentang ini terkait tes dan non-tes itu apakah itu sebagai alat ukur dalam peninjauan pengembangan kurikulumnya ya? Atau dalam proses pembelajarannya? Nah, kalau memang dalam pengembangan kurikulum untuk apakah itu termasuk alat ukur tadi syarat alat ukur dalam melakukan pengembangan kurikulum? Jadi kalau memang proses tadi itu sebagai alat ukur pengembangan kurikulum, lalu untuk mengukurnya itu akan luas ya kalau terkait kurikulum ini. Nah, sebagai narasumber atau si sampelnya itu bagaimana menentukannya? Boleh dilihat lagi. Bagaimana menentukan? Berarti ini ya, kalau yang evaluasi berkembang betul-betul. Nanti kan ada tes, non-tes, ada. Nah, ini ya berarti kan tadi itu alat ukur ya untuk mengukur aspek fisika, ya itu kalau yang non-tes ya. Nah itu tuh berarti contohnya tuh spesifiknya seperti gimana gitu kan belum terbayang. Terima kasih. Tadi itu kamu ada menjelaskan yang agak sama. Ada yang entah kamu typo apa gimana nih? Iya kalian ya. Yang 5 itu ya. 45 itu. Ya. Baik, untuk saudara Bella, mohon beri saya waktu sebentar untuk berpikir dan mencari jawabannya.